Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan dosen pengampuh, Bapak Bahri SPD Ing MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Konsep Dasar dan Model-Model Pembelajaran Terpadu. Sebelum kami ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Yuli Santiani dengan NIM 859809433. Selanjutnya ada Ika Nur Hasanah dengan NIM 855775466. Berikutnya, Abdul Syaidin dengan NIM 855777913. Berikutnya ada Alpin dengan NIM 855774387. Berikutnya, Wana Amelia dengan NIM 85577747003. Dan yang terakhir, Rizatul Afifah dengan NIM 855787068. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar dan Model-Model Pembelajaran Terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Fokus perhatian pembelajaran terpadu itu sendiri terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran, sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling, serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Atau juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Karakteristik pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu Anda pahami dari pelajaran terpadu, antara lain: 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 3. Dalam pembelajaran terpadu, memisahkan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 4. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 5. Pembelajaran terpadu bersifat luas. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang pertama yaitu, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna, maksudnya tema akan dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Model-model pembelajaran terpadu. Berbagai model pembelajaran terpadu ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogerty 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut yaitu: 1. Model penggalan atau fragmented. Model ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, model sarang atau nested. Model ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model urutan atau sequence. Yang kelima, model bagian atau shared. Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Yang keenam, model jaring laba-laba atau web.
Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, model galur atau tree. Yang kedelapan, model keterpaduan atau integrated bentuk. Yang kesembilan, model celupan atau immersive. Yang kesepuluh, model jaring atau network merupakan pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Menurut hasil pengajian tim pengembangan PGSD 1997, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita, yaitu model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Kekuatan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah sebagai berikut. A. Adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. B. Jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. C. Model ini mempermudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. 2. Model keterhubungan. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. 3. Model keterpaduan. Model ini diusahakan dengan menggabungkan mata pelajaran dengan cara mata pelajaran antar mata pelajaran. Kekuatan model keterpaduan antara lain: A. Memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. B. Memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. C. Mampu membangun motivasi. Terima kasih.